memperkirakan dan mengendalikan seluruh biaya produksi tidak langsung yang akan terjadi dalam suatu periode tertentu. Biaya overhead merupakan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi tetapi tidak dapat dihitung secara langsung pada satu produk tertentu. Dalam kegiatan produksi, selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, perusahaan juga mengeluarkan berbagai biaya lain agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Biaya-biaya tersebut disebut biaya overhead pabrik karena sifatnya tidak langsung, maka biaya ini perlu direncanakan melalui penyusunan budget atau anggaran biaya overhead. Konsep budget biaya overhead itu adalah perencanaan dan pengendalian biaya produksi tidak langsung yang diperlukan dalam proses produksi. Biaya overhead tidak dapat dibebankan langsung pada produk, tetapi tetap mendukung kegiatan produksi seperti listrik pabrik, perawatan mesin, gaji mandor, dan bahan penolong. Budget biaya overhead disusun untuk memperkirakan biaya produksi tidak langsung, mengendalikan pengeluaran perusahaan, membantu menentukan harga produksi, menilai efisiensi kegiatan produksi. Untuk ruang lingkup materinya ada pengertian budget biaya overhead, tujuan dan manfaat penyusunan, unsur-unsur biaya overhead, faktor yang mempengaruhi, contoh kasus dan penyelesaian. Untuk tujuan budget biaya overhead itu ada perencanaan biaya produksi tidak langsung secara sistematis, menentukan harga pokok produksi atau HPP yang akurat, mengendalikan pengeluaran agar tidak melebihi anggaran, menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial, menilai efisiensi kegiatan produksi perusahaan. Untuk manfaat budget biaya overhead itu ada mencegah pemborosan biaya produksi, meningkatkan efisiensi operasional pabrik, membantu penetapan harga jual dan kompetitivitas. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Untuk selanjutnya di sini ada unsur-unsur biaya overhead. Untuk komponen utama BOP-nya yang pertama ada biaya overhead tetap, antara lain sewa gedung, penyusunan mesin, gaji supervisor, asuransi pabrik. Yang kedua ada biaya overhead variabel, contohnya listrik, air, bahan penolong, sama pelunas mesin. Untuk yang ketiga ada biaya overhead semi variabel, contohnya yaitu perawatan mesin, perawatan pabrik, dan biaya pengiriman. Untuk selanjutnya di sini ada faktor yang mempengaruhi BOP. Yang pertama adalah volume dan kapasitas produksi. Jadi semakin besar volume produksi akan semakin tinggi biaya overhead variabel yang dikeluarkan seperti listrik, bahan penolong, dan pelunas mesin. Untuk yang kedua ada teknologi dan kondisi mesin. Mesin yang sudah tua atau kurang terawat membutuhkan biaya perawatan dan perbaikan yang lebih besar dibandingkan mesin baru yang lebih efisien. Untuk yang ketiga ada kebijakan manajemen. Keputusan manajemen terkait jam kerja. Untuk selanjutnya ada harga bahan penolong dan prioritas kenaikan tarif listrik, air, gas, atau harga bahan penolong akan langsung meningkatkan total biaya overhead pabrik. Untuk selanjutnya ada luas area dan fasilitas pabrik. Semakin luas area pabrik yang digunakan, semakin besar pula biaya sewa, pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan yang harus ditanggung. Untuk selanjutnya ada contoh dan penyelesaian. Untuk contohnya, PT Medijaya adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi 10.000 unit barang per bulan. Berikut adalah rincian biaya overhead pabrik yang dianggarkan untuk bulan Januari 2025. Ada sewa gedung pabrik 15 juta rupiah, penyusutan mesin 8 juta rupiah, listrik pabrik 5 juta rupiah, bahan penolong 4 juta rupiah, gaji mandor 6 juta rupiah, perawatan mesin 2 juta rupiah. Untuk penyelesaiannya, di sini ada total biaya overhead pabrik, yaitu rumusnya total BOP dibagi jumlah unit produksi. Jadi 15 ditambah 8 juta tambah 5 juta tambah 4 tambah 6 tambah 2, terus di
Totalnya jadi 40 juta. Lalu 40 juta tersebut dibagi 10.000 unit karena barang yang per bulan dihasilkan adalah 10.000 unit. Jadi untuk tarif BOP per unit adalah 4.000. Yang bawah. Oke, untuk kesimpulannya. Untuk kesimpulan dari materi BOP ini merupakan anggaran untuk merencanakan dan mengendalikan biaya produksi di dalam seluruh. Anggaran ini membantu perusahaan menentukan HPP secara akurat, meningkatkan efisiensi, mencegah pemborosan, dan mendukung pengambilan keputusan. BOP ini terdiri dari biaya tetap, variabel, dan semi variabel yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti volume produksi, kondisi mesin, dan kebijakan manajemen. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, dipersilakan. Apa perbedaan biaya overhead dengan biaya barang? Saya Fitriana Nurjati, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya overhead tanpa mengurangi kualitas operasi? Jawabannya, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya langsung atau biaya proses karena dapat diidentifikasi langsung dengan produk, sedangkan biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung atau indirect cost yang mendukung proses produksi tetapi tidak dapat dihubungkan langsung dengan satu produk tertentu. Ya, sama-sama. Pertanyaannya tadi, bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya overhead tanpa mengurangi kualitas operasional? Jawabannya, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan biaya overhead tanpa mengurangi kualitas operasional dengan melakukan pengendalian dan perencanaan biaya secara efektif. Beberapa caranya, contohnya menyusun anggaran biaya overhead secara tepat agar penggunaan biaya lebih terkontrol. Untuk yang kedua, melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang dapat menimbulkan biaya yang lebih besar. Untuk yang ketiga, menghemat penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan bahan penolong tanpa mengganggu proses produksi. Yang selanjutnya, meningkatkan efisiensi kerja melalui penggunaan teknologi dan sistem yang lebih efektif. Presentasi dari
ada